Teladan kebangsaan Gus Dur. 3 hari setelah dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia, Kiai Haji Abdurrahman Wahid Gus Dur sowan ke Kiai Sepuh di Kajen, Pati, Jawa Tengah. Meski mendapat fasilitas pengawalan ketat, dengan barisan pasukan pengamanan presiden dan aparat keamanan yang rapi, Gus Dur memilih menanggalkan kawalan. Ia berjalan sendirian, masuk ke rumah Kiai Sepuh itu dari pintu belakang. Ya, Gus Dur sowan ke Sepuh itu melewati pekarangan belakang rumah Kiai Sahal Mahfud, tempat jemuran pakaian santri, dan gang-gang sempit di antara kamar-kamar pesantren. Gus Dur memilih senyap untuk menemui Kiai Sepuh itu, di tengah deru publikasi tentang politik kepresidenan. Gus Dur ndeprok, duduk lesehan, di hadapan Kiai Sepuh itu. Mengucap salam, lalu mencium tangan lembut Kiai Sepuh itu. Siapa Kiai Sepuh itu? Yang wajahnya bersinar, senyumnya menjernihkan, dan tausiahnya menyejukkan. Kiai Waskita itu sering disapa Mbah Dullah. Kiai Abdullah Zain bin Salam, Hafiz Al-Quran, dan Kiai yang memilih sunyi. Mbah Dullah merupakan Kiai Langit yang menjadi jujugan Gus Dur, untuk memberi petua tentang hal-hal yang prinsip, atau memberi ketenangan di tengah pilihan-pilihan sulit. Di dalam Mbah Dullah, Gus Dur melepas baju kepresidenan, menanggalkan simbol-simbol penguasa. Gus Dur datang sebagai santri, sebagai keluarga pesantren yang mencari berkah, memburu doa-doa indah. Mbah Dullah memang bukan tipikal ustadz yang gila gemerlap, beliau kiai begawan yang sangat hati-hati dengan penyakit hati, menghindari publikasi dan cenderung untuk diam. Hanya bicara bila perlu, dan ketika memberi petua terasa tepat sasaran. Justru dengan menjaga jarak publikasi, beliau menjadi demikian dikenang di hati santri-santrinya, menjadi demikian masyhur sebagai Kiai Waskita. Bahkan, Gus Dur yang menjadi presiden dan rujukan pemikiran tokoh-tokoh internasional, hanya duduk tersimpuh untuk memburu tausiahnya. Kiai Mustafa Bisri Gusmus menyebut Mbah Dullah merupakan sosok yang kuat luar dan gagah luar dalam. Kekuatan beliau ditopang oleh kekayaan lahir dan terutama batin. Sebagai presiden, Gus Dur melepaskan simbol-simbol yang membuatnya megah, justru beliau mencari kesederhanaan dengan silaturahmi ruhani yang paling sepi. Ada banyak kisah tentang jalan sunyi Gus Dur, peristiwa-peristiwa yang tidak tertangkap kamera jurnalis. Kisah-kisah yang disimpan oleh segelintir orang, dan kemudian mengalir menjadi hikmah yang dituturkan lewat halakoh-halakoh kecil para pemburu sepi. Kisah-kisah di lingkaran kepresidenan pada masa Gus Dur banyak sekali terekam memori orang-orang dekatnya. Dan, tiap orang memiliki kesan masing-masing, pengalaman spiritual yang berbeda, perjalanan ruhani yang tak sama. Setiap presiden memiliki ruang sunyinya masing-masing. Seperti dikisahkan Chandra Malik tentang The Kingmaker negeri ini, melalui kolom fiksi politik, mitos kekuasaan, dan patua. Di panggung riuh kekuasaan, seorang presiden, gubernur, wali kota, bupati, ataupun pemimpin-pemimpin di jabatan strategis lainnya, membutuhkan ruang sepi untuk merenung, berpikir, berzikir atau sekadar mengusir bosan dari sorot kamera. Setiap orang butuh tetirah, menjernihkan pikiran dari sengkarut segala urusan. Teladan kebangsaan, nama Gus Dur masih sering terlintas dalam perbincangan, pemberitaan, publikasi riset maupun narasi buku-buku. Nama Gus Dur melintasi wacana, ia tercatat dalam banyak momentum, dalam nafas panjang sejarah. Catatan-catatan tentang Gus Dur terus lahir dari ingatan para penulis, menguar dalam diskusi-diskusi lintas gagasan. Pada momentum drop ini, setidaknya kita bisa menjadikan Gus Dur untuk mengenang pesan kebangsaannya. Ada 3 pesan penting yang kontekstual pada situasi kebangsaan sekarang ini, baik pada ranah nasional maupun internasional. Pertama, persaudaraan lintas etnis dan agama. Semasa menjadi aktivis maupun sebagai presiden, Gus Dur konsisten dalam persaudaraan lintas etnis dan merawat pertemanan dengan tokoh-tokoh lintas agama. Gus Dur memberi ruang bagi orang-orang Tionghoa untuk bernafas lega, dengan kebijakan mencabut Impres nomor 14/1967 produk Orde Baru, yang mendiskriminasi minoritas Tionghoa.
Kemudian, menindaklanjuti dengan menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 19/2001 tanggal 9 April tahun 2001, yang meresmikan Imlek sebagai hari libur fakultatif. Selebihnya, Gus Dur menjadi pahlawan orang Papua. Pada 2000, Gus Dur mengizinkan masyarakat Papua menggelar kongres, serta mendukung ide dengan memberi bantuan agar Kongres Rakyat Papua II terselenggara sukses. Pertemuan yang diikuti lebih dari 5.000 peserta dari berbagai kawasan di Papua, menjadi sejarah penting yang membahas aspirasi warga, berbagai kasus HAM, serta pengabaian hak-hak dasar warga Papua. Saya ingin ke Papua untuk melihat matahari terbit dari timur, begitu pesan Gus Dur menjelang tahun baru 2001. Gus Dur memberi teladan bagi persaudaraan lintas etnis dan agama, sesuatu yang sekarang ini menjadi krisis serta tantangan bagi para pemimpin bangsa. Kedua, membangun jembatan agama dan nasionalisme. Bagi Gus Dur, agama Islam dan nasionalisme tidak dapat berdiri sendiri-sendiri di tanah air Indonesia. Keduanya menjadi kesatuan yang tidak terpisahkan. Berbagai keputusan final untuk mendukung Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) telah dibuat oleh banyak kelompok, termasuk organisasi keagamaan Nahdlatul Ulama. Jadi, kita tidak perlu lagi mempertentangkan Islam dan nasionalisme, ungkap Gus Dur. Di tengah pertentangan terhadap nasionalisme kebangsaan dan diskusi tentang Pancasila dan agama, Gus Dur telah menyumbangkan gagasan dan teladan. Kiprah Gus Dur dalam menjaga bangsa, dengan segenap gagasan dan peristiwa kebangsaan yang ditorehkannya, menjadi catatan bagi kita semua untuk mengais pelajaran berharga. Ketika Gus Dur berperan penting dalam perdamaian di Palestina beberapa waktu lalu, saya katakan kepada ribuan warga Yahudi Amerika di Los Angeles, jika pemerintah Israel ingin diakui sebagai warga yang berdaulat, mestinya Israel juga harus mengakui Palestina sebagai negara yang merdeka, ungkap Gus Dur tanggal 5 Januari tahun 2000.